Cerita bermula dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi, sebuah kota yang dikenal sebagai pintu pelabuhan menuju Bali yang kini bertransformasi menjadi kota budaya. Jauh sebelum itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, dalam penelitiannya pada tahun 2019 yang berjudul Social Imaginaries of Subsea Cables, Recovering Connection Between Broome and Banyuwangi, menemukan sisi lain dari Banyuwangi. Banyuwangi meninggalkan identitas lamanya dan kini bertransformasi total dengan festival budayanya yang kemudian diulas kembali dalam penelitian yang berjudul How Do Festivals Catalyst Growth in Banyuwangi, Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wahyudi, dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Departemen Ilmu Komunikasi. Saya juga bagian dari lembaga riset yang bernama Global Migration di fakultas. Saya ingin menceritakan tentang Banyuwangi ya, mengapa itu kemudian menjadi lokus penelitian saya dan mitra dari Curtin University, Dr. Thorker, yang memang kami membicarakan waktu itu berkaitan dengan telegraf yang pernah ada di Banyuwangi menjadi satu tempat yang menyambungkan antara Australia dengan bagian yang lain di dunia ini. Kabel itu masih tetap ada gitu, dan sampai sekarang itu masih ada sambungan kabelnya, tapi memang sudah nonaktif. Di Broome ini diperingati setiap tahun melalui festival namanya Shinju Matsuri. Di situ ada hal yang menarik karena mereka menyimpan semua cerita tentang hubungan dengan Asia dan mereka menulis di situ Banyuwangi. Ini kemudian kami memulai penelitian itu dari kota ini. Kami melihat memang banyak sekali catatan yang menyebutkan Banyuwangi, makanya kemudian kami pergi ke Banyuwangi untuk mencari apakah ada catatan serupa atau memori serupa. Hal yang menarik adalah Banyuwangi ini pada waktu kami berkunjung ke sana tahun 2019 itu sangat banyak sekali aktivitas karena sebelum pandemi ya, aktivitas kesenian dalam satu tahun itu kita bisa melihat banyak sekali agenda yang dilakukan oleh pemerintah dan juga komunitas masyarakat lokal. Maka kemudian awal penelitian kami memang kami menghasilkan paper yang menceritakan tentang hubungan antara Banyuwangi dengan Australia yang tersambung melalui kabel itu. Tapi selain itu juga kami mendapatkan cerita tentang bagaimana Banyuwangi ini telah tumbuh menjadi sebuah kota kreatif begitu, yang mentransformasikan kesenian itu menjadi bagian dari turisme yang mereka kelola begitu. Dan Banyuwangi bisa menjadi salah satu contoh keberhasilan bagaimana sebuah kota kecil ya itu bisa berkembang dan kemudian memaksimalkan kebudayaannya, memaksimalkan orang-orangnya, identitasnya itu, sehingga bisa menarik juga minat bagi orang-orang untuk berkunjung dan menjadi bagian dari masyarakat Banyuwangi itu sendiri. Kami mencatat bahwa faktor kesadaran ya, dari pemimpin, dari masyarakat, kemudian dari elemen-elemen yang lain yang saling kemudian mendukung, itulah kunci keberhasilan Banyuwangi ini bisa bertransformasi menjadi kota yang banyak dikenal sekarang. Terus terang memang saat pandemi itu terpukul sekali ya, karena dari rangkaian festival yang dibuat itu berhenti total. Tapi setelah itu kita tahu bounce back ya, Banyuwangi kembali banyak sekarang aktivitasnya dan juga orang banyak datang kembali ke Banyuwangi, penerbangan juga kembali normal. Kita baru tahu juga bahwa penerbangan dari Surabaya ke Banyuwangi juga baru muncul lagi gitu ya. Artinya minat itu muncul karena sudah ada investasi yang kuat di tahun sebelum pandemi, yaitu melalui festival-festival ini. Kunci sukses untuk bisa memperkenalkan budaya ini, saya kira ya, itu menjadi bagian yang penting dari Banyuwangi ketika bertransformasi. Termasuk juga ada kesadaran dari pemimpin bahwa harus bisa merangkul semuanya untuk bisa bersama-sama. Karena kita tahu masyarakat itu, mereka ketika diberi pengetahuan dan mereka menerima akan terjadi proses yang bagus. Tapi ada juga yang menolak gitu ya. Tapi tentu saja ketika yang menolak itu lebih kecil jumlahnya daripada yang menerima dan kemudian bersama-sama, maka yang menolak ini akhirnya juga akan ikut. Ya semoga arahnya tidak kepada eksploitasi ya, terhadap identitas, terhadap budaya. Tapi lebih kepada bagaimana kebudayaan ini bisa kemudian menjadi proses penceritaan, storytelling yang bagus bagi orang-orang, sehingga mereka ke sana itu untuk mendengarkan cerita. Itu saya kira yang kemudian ini tidak hanya apa yang terjadi sekarang, tapi juga apa yang ada di Banyuwangi sejak lampau.
memori-memori seperti ini yang perlu untuk dirawat dan kemudian diceritakan ulang gitu ya. Itu yang kemudian menjadi krusial temuan kami yang ada di tulisan dalam buku tersebut. Saya dan juga rekan dari Australia ini, Dr. Torker ini melihat bahwa perkara Banyuwangi ini sebenarnya kan orang sudah tahu ya sebelumnya bahwa Banyuwangi sangat menarik gitu ya. Dari segi budayanya, identitasnya, bahasa yang dipakai, kuliner, dan juga kemudahan-kemudahan didapatkan. Karena sudah diinvestasikan melalui kemudahan-kemudahan fasilitas, ya sampai kemudian pembuatan festival-festival yang mengakomodir apa yang terjadi sebelum pandemi, ya cepat pulihnya, saya kira begitu. Kalau boleh dibilang Banyuwangi dibandingkan misalnya Jember lah ya. Jember itu kan punya Jember Fashion Carnival ya. Yang Banyuwangi ini meniru, tapi memang nggak bisa. Banyuwangi punya sendiri dan dia punya lebih banyak lagi bisa jadi gitu ya. Orang lebih banyak berkunjung ke Banyuwangi bisa jadi. Banyuwangi ini bisa setiap bulan bahkan dia bisa bikin terobosan-terobosan yang kuat dari memberi ruang juga bagi kreativitas bagi anak-anak muda ataupun kemudian yang sudah pernah bekerja di tempat yang lain dan pulang ke Banyuwangi untuk mengembangkan potensi daerahnya itu sangat patut untuk diapresiasi. Banyuwangi pernah mengalami masa kelam ketika kemudian orang itu mengenal Banyuwangi ini sebagai kota tempat ilmu hitam gitu ya. Tapi Banyuwangi ini berhasil keluar dari mitos tersebut gitu. Dan saya kira ini perlu untuk diapresiasi. Menciptakan lagi identitas Banyuwangi yang pluralistik, Banyuwangi yang multikultural, Banyuwangi yang bersahabat. Itu bukan perkara mudah dan ini tidak kemudian mengarahkan pada satu pimpinan tertentu, tapi saya kira ini adalah kesepakatan ya dari semua pihak yang ada di Banyuwangi untuk bisa bersama-sama mengubah citra tersebut. UNAIR sendiri mengambil keuntungan sebenarnya dari Banyuwangi dengan misalnya ada kampus di situ. Selain itu juga program-program internasional seperti short course itu ya dilakukan di Banyuwangi karena Banyuwangi begitu menarik begitu loh. Saya kira memang banyak sekali yang bisa ditawarkan di Banyuwangi. Saya memberi saran ya kepada teman-teman yang pikirannya itu bisa jadi memang keluar dari zona nyaman yang itu ada di daerah. Tapi seringkali kalau panggilan hati memang untuk mengembangkan kampung halaman ya jangan menolak gitu ya. Karena sekarang kesempatan itu sama kok. Tinggal Anda memilih gaya hidup yang seperti apa. Apakah slow living ya seperti di daerah-daerah atau kemudian Anda pilih yang urban. Tapi alangkah baiknya ketika kemudian bisa membangun daerah sendiri. Mahasiswa jangan pernah meremehkan potensi tempatmu lahir, asal-usulmu, karena itulah sebenarnya kamu bisa menjadi seperti ini ya karena kamu dulu besar di tempat itu gitu ya. Dan jika ada kesempatan untuk bisa kembali membangun daerah, kenapa tidak?